Di kota Makkah saat ini jamaah haji mulai berdatangan dari berbagai negara tanpa memperdulikan perbedaan ras, perbedaan jenis kelamin, perbedaan warna kulit, perbedaan mazhab, perbedaan bangsa dan negara. Mereka semua bersatu. Mereka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan sekat-sekat nasionalisme mereka itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momen ini mestinya menggetarkan hati kita semuanya, bahwasanya kaum muslimin mestinya bisa bersatu meskipun dengan berbagai warna pemahaman mereka. Dan persatuan ini mestinya diwujudkan juga dalam kehidupan setelah berhaji, yakni ketika mereka menghadapi berbagai problem, berbagai masalah, berbagai serangan dan tekanan dari pihak-pihak yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Orang-orang kafir, mereka sebagian menjadi penolong sebagian yang lain. Jika kalian tidak melakukan yang demikian itu, yakni tidak melakukan memberikan pertolongan kepada sebagian kaum muslimin yang terzalimi, takun fitnatun fil ardi, akan ada fitnah di muka bumi. Ibnu Katsir mengatakan yakni fitnah peperangan, kalah dalam peperangan. Wa fasadun kabir, dan akan ada kerusakan yang besar. Kata beliau menafsirkan yakni akan maraknya berbagai kemaksiatan dan kemusyrikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu haji mestinya memicu persatuan dan kebangkitan umat Islam, memicu mereka saling menolong, saling membela dari apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menegaskan bahwasanya aktivitas haji tidak boleh menghalangi dari upaya untuk membela sesama kaum muslimin. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, "Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Apakah orang-orang yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mereka berjihad berperang di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ibnu Ashur dalam kitab tafsir beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini menjadi alasan bahwasanya meninggalkan jihad tidak dibenarkan dengan alasan mengurus jamaah haji, berkhidmat kepada dua kota, berkhidmat kepada jamaah haji, memberi minum, melayani mereka. Itu tidak boleh menjadi alasan meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah kita dapati misalnya seorang khalifah yang cukup terkenal, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid, yang beliau ini diangkat menjadi khalifah tahun 170 Hijriah. Beliau ini dikenal dengan seorang khalifah yang membagi tahun itu menjadi dua. Satu tahun beliau memimpin berjihad secara langsung, dan tahun berikutnya beliau berhaji. Ini dilakukan beliau sampai beliau meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau kemudian juga punya putra namanya Ibrahim. Ibrahim ini digelari dengan Khalifah Al-Mu'tasim billah. Dan beliau ini juga sama seperti bapaknya. Pembelaannya kepada kaum muslimin itu dilakukan meskipun secara situasi politik, analisa ahli nujum itu mengatakan bahwasanya situasi tidak mendukung. Suatu ketika seorang wanita di kota Amuriyah itu ditawan, dipenjara secara zalim oleh penguasa Amuriyah yang merupakan salah satu distrik dari Kekaisaran Romawi waktu itu. Berita ini sampai kepada Khalifah Al-Mu'tasim billah, putranya Khalifah Harun ar-Rasyid, bahwasanya wanita ini memanggil Mu'tasim, "Wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, wahai Mu'tasim, minta pertolongan." Khalifah Al-Mu'tasim billah saat itu yang berkembang di masyarakat itu adalah ilmu tentang ramalan, ahli nujum. Mereka meramalkan kalau menghadapi bagian dari negara Romawi, negara adidaya saat itu tidak menguntungkan, tidak akan menang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah, beliau dengan tanggung jawab beliau sebagai kepala negara, beliau menyurati penguasa Amuriyah tersebut, yakni satu kota yang sekarang di Turki. Beliau katakan, "Wahai anjingnya Romawi, keluarkan wanita itu. Jika tidak, akan aku datangi engkau dengan membawa pasukan yang ujungnya, kepalanya ada di
negeri engkau serta ekornya masih di sisi kami. Beliau tidak hanya sekedar mengancam, tapi beliau betul-betul mengerahkan pasukan. Dan akhirnya beliau berhasil membebaskan wanita tersebut, satu orang wanita muslimah. Setelah berhasil mengalahkan kota Amuriyah, beliau mencari wanita ini. Kemudian bertanya, sudahkah ku penuhi panggilan engkau wahai bunda? Kata wanita tersebut, na'am, benar wahai Amirul Mukminin. Seorang penyair namanya Abu Tammam kemudian menggambarkan peristiwa ini dalam syair yang cukup panjang. Di antara petikan bait syair beliau mengatakan, as-saifu asdaqu amba minal kutubi fi haddihi al-haddu bainal jiddi wal la'ibi. Pedang itu beritanya lebih benar dibandingkan kitab, maksudnya kitab-kitab ahli nujum. Ramalan-ramalan itu tidak benar. Lebih benar pedang yang dikirim oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah. Pada ketajaman pedang itulah terdapat perbedaan antara mana yang serius dan mana yang main-main. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang mestinya sikap para pemimpin, para penguasa. Kesibukan untuk melayani jamaah haji tidak boleh melalaikan mereka, bahwasanya kaum muslimin sekarang ini tidak hanya satu wanita, tapi ribuan wanita. Tidak hanya di Palestina, tapi di negeri-negeri muslim lain yang mereka terzalimi, itu menuntut pembelaan mereka, menuntut pembelaan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mengurus haji memang melelahkan mungkin, tetapi membela mereka tidaklah dianggap lebih rendah daripada mengurus haji. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kaum muslimin ada orang-orang yang berani, penguasa yang tidak hanya berkata tetapi membuktikan perkataan itu dengan perbuatan. Tidak hanya mengecam sambil membuka pintu impor perdagangan, tidak hanya mengecam kemudian memberikan bantuan, tidak hanya kemudian manis di bibir saja, tetapi kemudian justru berangkulan dengan pihak-pihak yang menyakiti kaum muslimin. Mudah-mudahan generasi ke depan, anak-anak dan zuriat kita menjadi generasi-generasi sebagaimana generasi terdahulu yang menjadikan kewajiban yang lebih tinggi itu diposisikan lebih tinggi dan kewajiban yang di bawahnya diposisikan pada tempatnya.